Semua bentuk serangan dari Muslim terhadap kekristenan sebenarnya lahir dari satu fakta sederhana, yaitu bahwa isi Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, persis bertentangan dengan isi Quran. Nah, kenyataan itu tidak pernah merupakan sebuah problem yang inheren bagi kekristenan, sebab kekristenan berdiri kokoh dan tangguh dan akan terus berdiri kokoh dan tangguh di atas kakinya sendiri. Kekristenan tidak membutuhkan Islam, tidak membutuhkan Quran dan Muhammad untuk melegitimasi eksistensinya. Di sisi lain, Al-Quran bukan hanya mendeklarasikan pengakuan akan eksistensi kitab-kitab suci terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil, malah melangkah lebih jauh dengan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang sama yang telah mewahyukan kitab-kitab suci itu, dan dengan demikian melegitimasi, mengafirmasi sifat otoritatif dari kitab-kitab suci itu sebagai firman Tuhan. Sadar akan dua kenyataan yang pasti tidak bisa didamaikan, Muslim memang harus muncul dengan sebuah klaim excuse untuk menyelamatkan diri dari inkonsistensi dan kontradiksi. Dan klaim excuse itu adalah bahwa kitab-kitab suci itu, Taurat, Zabur, dan Injil yang asli telah hilang, dan yang ada sekarang di tangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen adalah versi-versi hasil korupsinya, dan dengan demikian merupakan kitab-kitab suci yang palsu. Nah, di dalam logika, klaim excuse semacam itu tidak lebih dari sebuah klaim ad hoc. Istilah sederhananya adalah nyari-nyari alasan. Sama seperti seorang anak kecil yang mulutnya belepotan coklat sambil mengunyah coklat tapi menyangkal makan coklat. Bagi mereka yang berniat secara sukarela meliburkan fungsi akal sehat mereka selama 40 juta periode kekekalan, memang akan diyakinkan dengan klaim excuse semacam itu. Di sisi lain bisa dibuktikan dengan gampang bahwa Allah Quran bukanlah Yahweh yang telah memperkenalkan dirinya di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Itulah sebabnya kitab-kitab suci yang asli, Taurat, Zabur, dan Injil yang diklaim telah hilang oleh Muslim memang harus dianggap sebagai kitab-kitab suci milik Allah Quran yang telah hilang. Kitab-kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dibaca oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen sampai sekarang tidak pernah hilang sejak pertama kali ditulis. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ. Justru di dalam presentasi ini saya akan membuktikan bahwa klaim Muslims mengenai kitab-kitab suci yang asli itu, Taurat, Zabur, dan Injil yang sudah hilang itu, sebenarnya memang tidak pernah ada. Dan supaya presentasi ini tidak melebar, maka saya hanya akan fokus kepada klaim bahwa pernah ada kitab Injil yang asli yang diturunkan oleh Allah Quran kepada Isa di abad pertama dalam bahasa Aramaik atau di dalam bahasa Ibrani, namun kitab suci itu sudah hilang, Injil yang asli itu sudah hilang. Saya akan buktikan bahwa Injil yang asli yang dimaksud oleh Muslim tersebut memang tidak pernah ada. Dan untuk tujuan itu saya akan mengemukakan 4 pokok penting. Pertama, kita mulai dari apa yang disebut dengan burden of proof atau beban pembuktian. Merupakan sebuah diktum yang universal bahwa tanggung jawab pembuktian selalu ada di pundak mereka yang mengusung sebuah klaim. Dengan demikian, tanggung jawab untuk membuktikan klaim itu
ada di pihak Muslims, sebab mereka lah yang mengemukakan klaim bahwa pernah ada Injil yang asli yang diturunkan kepada Isa di abad pertama yang sekarang sudah hilang. Mereka harus membuktikan klaim itu. Nah, memang di sisi lain orang bisa berlindung di bawah sebuah diktum yang lain, yaitu bahwa you can't prove negatif. Anda tidak bisa membuktikan sesuatu yang tidak ada. Dan sebenarnya disinilah letak kelicikan dari klaim semacam ini. Karena mereka akan excuse lagi bahwa Anda tidak bisa memfalsifikasi klaim itu, tidak bisa menolak klaim itu, juga tidak bisa memverifikasi klaim itu, wong sudah hilang. Tapi tidak secepat itu, karena ada orang-orang seperti saya yang akan dengan sangat gampang membuktikan bahwa kita bisa membuktikan hal-hal yang tidak ada. Yes, we can prove negatives. Misalnya kita bisa membuktikan dengan sangat gampang bahwa sejak tahun 1945 sampai dengan 2019 tidak pernah ada Presiden Republik Indonesia yang bernama Deki Gadas. Tidak pernah ada. Kita juga bisa membuktikan dengan sangat gampang bahwa sebelum Muhammad memaklumatkan dirinya sebagai nabi di Arab Saudi pada abad ke-6, tidak pernah ada nabi yang demikian sebelumnya. Kita bisa buktikan itu. Jadi yes, kita bisa membuktikan yang tidak ada, dan daftarnya bisa dibuat menjadi sangat panjang. Jadi Muslim tidak dapat meloloskan diri dari tanggung jawab untuk membuktikan klaim bahwa pernah ada Injil asli diturunkan kepada Isa di abad pertama dan Injil itu sudah hilang. Silakan buktikan. Yang kedua, natur pembuktian. Klaim bahwa pernah ada Injil asli yang diturunkan kepada Isa di abad pertama merupakan klaim sejarah. Dan karena itu pembuktiannya pun harus merupakan sebuah pembuktian sejarah. Dan karena itu merupakan pembuktian sejarah, maka Muslim harus mengemukakan pembuktian terhadap klaim itu dalam dua tahap. Pertama, Muslim harus membuktikan bahwa memang pernah ada Injil yang asli diturunkan kepada Isa di abad pertama. Setelah berhasil membuktikan poin pertama itu, pembuktian selanjutnya harus merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Kapan? Kapan Injil yang asli itu hilang? Di mana Injil yang asli itu hilang? Dan siapa yang menghilangkannya atau karena apa Injil itu hilang? Silakan buktikan. Yang ketiga, saya akan memperlihatkan dengan menggunakan pendekatan best explanation approach, pendekatan penjelasan terbaik, untuk membuktikan bahwa Injil yang asli yang diklaim telah hilang oleh Muslim itu memang tidak pernah ada. Nah, pendekatan ini mengandung dua tahap pembuktian. Yang pertama itu fakta-fakta, dan yang kedua penjelasan terbaik apa terhadap fakta-fakta itu. Fakta yang pertama adalah jika Injil yang asli itu pernah ada, maka Injil yang asli itu pasti diturunkan oleh Al-Quran kepada Isa pada abad pertama. Yang kedua, tidak pernah ada satupun orang yang pernah memberikan kesaksian atau setidaknya indikasi mengenai keberadaan dari Injil asli yang dimaksudkan oleh Muslim. Nah, poin ini menarik karena bapak-bapak gereja abad ke-2 sampai dengan abad ke-5 menulis secara luas dan mayoritas isi tulisan mereka merupakan tulisan-tulisan polemik. Dan di dalam tulisan-tulisan polemik mereka seringkali merujuk atau mengutip kitab-kitab yang sekarang kita sudah tidak punya, namun dari tulisan-tulisan mereka kita bisa mengetahui eksistensi keberadaan dari kitab-kitab itu meskipun sekarang sudah tidak ada. Misalnya The Gospel of the Ebionites atau The Gospel of the Hebrews atau The Gospel of the Egyptians
Kitab-kitab Injil itu sudah tidak ada sekarang. Tapi dari tulisan bapak-bapak gereja kita tahu bahwa pernah ada kitab-kitab Injil itu di dalam sejarah. Nah, persis tidak demikian, tidak satu pun bapak-bapak gereja atau bapak-bapak apostolik atau tokoh manapun di dalam sejarah mulai dari abad pertama sampai dengan masa Muhammad yang pernah memberikan kesaksian atau setidaknya indikasi mengenai keberadaan dari Injil asli yang dimaksudkan oleh Muslims. Yang ketiga, Muhammad hidup di sebuah negeri yang sangat jauh dari Palestina. Dan bukan hanya sangat jauh dari Palestina, dia hidup 600-an tahun setelah peristiwa yang dirujuknya, yaitu eksistensi Injil yang asli. Tanpa mengenal saksi mata, tanpa mengenal ayah dari saksi mata, tanpa mengenal kakek dari saksi mata, atau kakek dari kakek dari kakek dari kakek dari saksi mata, tidak ada satupun yang dikenal oleh Muhammad. Nah, dengan memperhatikan fakta-fakta itu, orang sulit untuk menolak penjelasan terbaik dari fakta-fakta itu, bahwa Injil asli yang diklaim telah hilang oleh Muslims memang tidak pernah ada di dalam sejarah. Dan yang keempat merupakan satu contoh saja mengenai argumen yang salah yang pernah dikemukakan oleh Muslims. Saya menyebutnya argumen kaum pipikunan. Karena argumen semacam ini persis memperlihatkan bahwa yang mengemukakan argumen ini lupa akan tanggung jawabnya. Beberapa waktu lalu Ustadz Suharsono merilis sebuah video presentasi untuk membuktikan kepalsuan Alkitab. Di dalam presentasi itu beliau mengklaim bahwa Alkitab itu palsu karena di dalamnya terdapat ayat-ayat porno, termasuk mengklaim begini. Bahkan ada kitab suci dari mereka, ya, ditulis sekitar 200 tahun setelah Yesus tidak ada di dunia ini. Nah, klaim ini persis merupakan klaim pseudo-scholar, virus intelektual, bohong, tidak benar. Semua kitab-kitab kanonik Perjanjian Baru selesai ditulis pada abad pertama. Itu tidak ada perbantahan. Nah, upaya argumentasi yang coba dibangun oleh Ustadz Suharsono persis merupakan upaya yang gagal pada dirinya sendiri. Sebab sebagai seorang Muslim, ketika dia menyerang Alkitab dan mencapnya sebagai kitab suci yang palsu, dia harus mengasumsikan klaim bahwa pernah ada Injil yang asli, namun Injil itu sudah hilang. Dengan kata lain, sebelum Ustadz Suharsono membuktikan klaimnya sendiri, upaya menyerang Alkitab hanya ibarat orang yang tidak membersihkan belukar dan ular beludak di dalam pekarangannya sendiri, namun sibuk menunjuk daun-daun pohon yang jatuh di pekarangan orang lain. Pak Ustadz, menunjuk ada daun-daun pohon yang jatuh di pekarangan orang lain tidak membuat pekaranganmu berubah menjadi taman bunga seketika. Jadi Anda perlu kembali kepada tanggung jawab Anda untuk membuktikan klaim Anda sendiri. Nah, Muslims, era jualan klaim tanpa bukti itu sudah lewat. Dunia ini sudah tidak lagi punya tempat untuk ada lapak-lapak yang di atasnya digelar klaim-klaim tanpa bukti. Dan dunia ini juga sudah tidak bisa lagi memahami jualan-jualan klaim tanpa bukti. Sebab untuk terus memahami sikap yang demikian, kita harus berpura-pura untuk menganggap hidup ini masuk akal, padahal absurd. Absurditas tetap merupakan sebuah absurditas. Jadi Anda punya pilihan untuk menata kembali akal sehat Anda, atau Anda bisa berdendang bersama Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything.